Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Amelia Bisri, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu kromatografi lapis tipis. Sudahkah kalian tahu apa itu kromatografi lapis tipis? Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah teknik kromatografi yang dipergunakan untuk memisahkan komponen suatu campuran menggunakan fasa diam tipis yang didukung oleh larutan penyangga, lembam. Sehingga kromatografi lapis tipis ini dapat dilakukan pada skala analitik sebagai sarana untuk memantau kemajuan suatu reaksi atau pada skala preparatif untuk menurunkan sejumlah kecil senyawa. Yang berikutnya adalah rumus kromatografi lapis tipis. KLT sebagai alat analisis yang banyak digunakan karena kesederhanaannya, biaya relatif rendah, sensitivitas tinggi, dan kecepatan pemisahan. Pada penyelesaian pemisahan, setiap komponen muncul sebagai bintik-bintik yang dipisahkan secara vertikal. Setiap bintik dalam rumus perhitungan memiliki faktor retensi atau RF yang dinyatakan sebagai RF sama dengan jarak yang ditempuh sampel per jarak yang ditempuh pelarut, di mana faktor yang mempengaruhi faktor retardasi adalah sistem pelarut, jumlah material yang terlihat, absorben, dan temperatur. Yang berikutnya, prinsip kerja kromatografi lapis tipis. Mirip dengan metode kromatografi kolom, di mana kromatografi lapis tipis juga didasarkan pada prinsip pemisahan, yaitu 1. Pemisahan bergantung pada afinitas relatif senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Yang kedua, senyawa di bawah pengaruh fase gerak atau didorong oleh aksi kapiler bergerak di atas permukaan fase diam. Selama pergerakan ini, senyawa dengan afinitas yang lebih tinggi ke fase diam bergerak perlahan, sementara yang lain bergerak lebih cepat. Dengan demikian, pemisahan komponen dalam campuran tercapai. 3. Begitu pemisahan terjadi, masing-masing komponen divisualisasikan sebagai bintik-bintik pada tingkat perjalanan yang berbeda pada pelat. Sifat atau karakter mereka diidentifikasi dengan menggunakan teknik deteksi yang sesuai. Next, prosedur kromatografi lapis tipis. Sebelum memulai eksperimen kromatografi lapis tipis, mari kita memahami berbagai komponen yang diperlukan untuk melakukan suatu prosedur KLT beserta fase yang terlibat. Yang pertama, pelat kromatografi lapis tipis. Pelat siap pakai yang digunakan secara kimiawi inert dan stabil. Fase diam diaplikasikan pada permukaannya yang berupa lapisan tipis. Fase diam pada pelat memiliki ukuran partikel yang halus dan juga memiliki ketebalan yang seragam. Yang kedua, bilik kromatografi lapis tipis. Digunakan untuk mengembangkan pelat. Ini bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang stabil di dalam yang akan membantu dalam mengembangkan bitnik. Selain itu, ini mencegah penguapan pelarut dan membuat seluruh proses bebas debu. Yang ketiga, fase gerak kromatografi lapis tipis. Fase gerak adalah fase yang bergerak dan terdiri dari campuran pelarut atau terlarut. Fase ini harus bebas partikulat. Semakin tinggi kualitas kemurnian, perkembangan bintik-bintik semakin baik. Yang keempat, kertas saring kromatografi lapis tipis. Ini harus ditempatkan dalam bilik, itu dibasahi dalam fase gerak. Yang berikutnya, eksperimen kromatografi lapis tipis. Fase diam yang diteramkan pada pelat dibuat mengiring dan stabil. 1. Untuk menyerapkan bintik atau titik sampel, tanda tipis dibuat di bagian bawah piring dengan bantuan pensil. Yang kedua, terapkan larutan sampai ke bintik-bintik yang ditandai. Yang ketiga, tuang fase gerak ke dalam bilik KLT, dan untuk menjaga kelembapan yang sama, letakkan kertas saring yang dibasahi di dalam fase gerak. Yang keempat, tempatkan pelat di bilik KLT dan tutup dengan penutup. Itu disimpan sedemikian rupa sehingga sampel menghadap ke fase gerak. Yang kelima, benamkan piring untuk pengembangan. Ingatlah untuk menjaga bintik atau titik sampel jauh di atas tingkat fase gerak. Jangan celupkan ke dalam pelarut. Yang keenam, tunggu sampai munculnya bintik-bintik. Setelah bintik-bintik berkembang, keluarkan piring dan keringkan. Bintik sampel yang dapat diamati di bawah ruang sinar UV. Kemudian, manfaat kromatografi lapis tipis. Manfaat kromatografi lapis tipis dalam berbagai aplikasi diantaranya yaitu 1. Pengujian kualitatif sebagai obat seperti sedatif, anestesi lokal, obat penerang antikonvulsan,
analgesik, antihistamin, steroid, hipnotik dilakukan dengan KLT. Yang kedua, KLT sangat berguna dalam analisis biokimia seperti pemisahan atau isolasi metabolit biokimia dari plasma darah, urin, cairan tubuh, serum, dan lain-lain. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk alami seperti minyak esensial atau minyak atsiri, minyak tetap, glikosida, lilin, alkaloid, dan lain-lain. Yang keempat, kromatografi lapis tipis banyak digunakan dalam pemisahan formulasi farmasi multikomponen. Yang kelima, kromatografi lapis tipis digunakan untuk memurnikan sampel apapun dan perbandingan langsung dilakukan antara sampel dan sampel asli. Yang keenam, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri makanan untuk memisahkan dan mengidentifikasi warna, zat pemanis, dan pengawet. Yang ketujuh, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri kosmetik. Yang kedelapan, kromatografi lapis tipis digunakan untuk mempelajari apakah suatu reaksi pengendapan selesai. Kemudian selanjutnya, kekurangan kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya itu: 1. Pelat kromatografi lapis tipis tidak memiliki fase diam yang lebih lama. 2. Jika dibandingkan dengan teknik kromatografi lainnya, panjang pemisahan dibatasi. Yang ketiga, hasil yang dihasilkan dari KLT sulit untuk direproduksi. Yang keempat, karena KLT beroperasi sebagai sistem terbuka, beberapa faktor seperti kelembaban dan suhu dapat mempengaruhi hasil akhir kromatogram. Yang kelima, batas deteksi tinggi, dan oleh karena itu, jika tidak menginginkan batas deteksi yang lebih rendah, kita tidak dapat menggunakan KLT. Yang selanjutnya, kromatografi lapis tipis hanya teknik analisis kualitatif dan bukan kuantitatif. Kemudian contoh kromatografi lapis tipis. Contoh kromatografi lapis tipis misalnya: 1. Menganalisis analgesik komersial. Kromatografi lapis tipis dan 3 analgesik dan kafein di bawah sinar UV dilakukan untuk menunjukkan pemisahan yang terjadi. Ini bukan teknik yang direkomendasikan di laboratorium karena sifat bahaya sinar matahari, kacamata pengaman, polikarbonat atau yang menyerap cahaya UV, panjang gelombang pendek, dan seluruh sarung tangan karet yang dipakai. 5 sampel dijalankan pada satu pelat KLT. Sampelnya adalah: 1. Ibuprofen, 2. Kafein, 3. U, 4. Acetaminophen, dan 5. Aspirin. Kemudian yang terakhir, sampel dilarutkan dalam etanol untuk memberikan bintik atau spotting di piring. Pelat KLT dijalankan dalam gelas kimia terbuka dengan panjang gelombang pendek sinar UV cahaya menggunakan etil etanoat sebagai pelarut elusi. Kemudian dapat kita amati pergerakan bintik ungu tuas atau sampel selama menjalankan pelat. Sangat mudah untuk melihat dua bahan aktif dalam obat pereda nyeri komersial yang tidak diketahui dengan membandingkan bintik-bintik dengan bahan referensi standar yang berjalan di kedua sisi atau kafein dan acetaminophen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.